Usai Institut Teknologi Bandung menyebut sedikitnya ada 10 mahasiswa yang menggunakan jasa pinjaman online Dana Cita untuk membayar uang kuliah, namun banyak mahasiswa yang menentang keberlanjutan pemberlakuan kebijakan ini. Lantas di mana titik temu antara pihak kampus dan mahasiswa terkait dengan polemik ini? Laporannya akan disampaikan jurnalis Metro TV Rifki Nafis langsung dari Bandung, Jawa Barat. Rifki, selamat pagi. Rifki, saat ini sejauh apa perkembangan polemik ini? Apakah ada kesepakatan antara pihak kampus dan juga mahasiswa? Apa yang disampaikan dalam tuntutan mahasiswa? Selamat pagi Valen dan juga pemirsa. Memang betul sekali polemik terkait penggunaan pinjol dalam membayar uang kuliah di kampus ITB memang masih bergulir hingga saat ini. Kebijakan kampus ITB yang bermitra dengan perusahaan fintech Dana Cita memang banyak menuai protes sebab dengan menggunakan skema pembayaran ini dapat berpotensi menjebak mahasiswa dalam lingkaran hutang. Dan memang kalau dalam perkembangannya sudah berjalan cukup luas, mulai dari aksi unjuk rasa mahasiswa yang menolak penggunaan skema pinjol ini, kemudian juga dilanjutkan dengan diskusi antara mahasiswa ITB dengan pihak kampus yang membahas terkait dengan skema pembayaran tersebut, hingga yang terakhir adalah penjelasan terbuka oleh pihak kampus ITB untuk membahas dengan berita-berita ataupun perkembangan isu polemik yang berjalan hingga saat ini, di mana memang yang dapat kami informasikan saat ini ITB masih akan melanjutkan kerjasamanya dengan perusahaan fintech Dana Cita dalam melakukan ataupun sebagai opsi pembayaran uang kuliah mahasiswa ITB, di mana hal ini sendiri dikatakan oleh Wakil Rektor Bidang Keuangan dan juga Pengembangan ITB Muhammad Abduh dalam konferensi pers pada Rabu 31 Januari lalu, di mana ia menyatakan bahwa kerjasama antara ITB dan Dana Cita ini tidak memiliki masalah dan sudah sesuai dengan regulasi OJK. Sehingga memang kerjasama ini rencananya akan terus dilanjutkan. Dan kalau kita boleh menyampaikan informasi juga pihak ITB menyatakan sudah bekerja sama dengan Dana Cita sejak Agustus 2023, namun memang mahasiswa baru mulai memanfaatkan jasa pembayaran ini pada Januari 2024. Dan menurut pengakuannya juga hingga saat ini baru tercatat 10 mahasiswa yang menggunakan jasa Dana Cita, di mana memang dijelaskan juga sebetulnya skema pembayaran ini tidak dianjurkan untuk mahasiswa S1, di mana dalam penjelasannya skema tersebut diperuntukkan untuk membantu keuangan bagi mahasiswa tertentu seperti di program MBA, program profesi, program internasional, dan sebagainya. Sehingga memang dari kampus ITB sendiri tidak menganjurkan mahasiswa S1 untuk menggunakan metode ataupun opsi pembayaran ini. Namun terkait dengan tuntutan mahasiswa, memang banyak mahasiswa yang masih merasa aspirasinya belum terjawab ataupun belum ditanggapi oleh pihak kampus ITB, dan hingga saat ini mereka masih menuntut karena merasa tidak adanya keterbukaan terkait dengan komunikasi penggunaan opsi pembayaran ini. Dan untuk sementara itu yang dapat kami sampaikan. Kembali ke Anda Valen di studio. Baik, terima kasih Rifki Nafis untuk informasi Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Dan pemirsa, tadi disampaikan oleh Rifki kalau sebenarnya polemik ini sudah diupayakan supaya terbuka ruang diskusinya antara mahasiswa dan juga dari pihak kampus. Tapi kemudian juga ada tuntutan kalau seandainya mahasiswa tidak mau, jangan sampai hanya demi berkuliah, demi pendidikan, demi menjadi anak bangsa yang berkualitas, malah ujung-ujungnya terjerat tidak bisa bayar pinjaman online. Nah, pemirsa, polemik pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT ini menjadi salah satu dari segelintir sebenarnya beragam masalah di dunia pendidikan yang sampai saat ini belum bisa teratasi di Republik ini. Memperbaiki dunia pendidikan tentu menjadi keharusan bagi ketiga kandidat Capres dan Cawapres yang akan berlaga nanti di tanggal 14 Februari 2024. Kita akan tunggu di hari pemilunya. Dan apa solusi dari ketiganya? Kita akan bahas bersama Usamah Abdul Aziz Masemi, juru bicara milenial Tim Nasional Pemenangan Anies Muhaimin Iskandar. Kemudian ada Mas Herman Hairon, juru bicara TKN Prabowo Gibran, dan juga ada Aris Setiawan Yodi, juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud MD. Dan pemirsa, Anda juga saya ajak ikut bergabung membahas isu ini bersama dengan menghubungi nomor telepon interaktif kami di nomor 021 583 99 100. Saya tunggu pendapat dan tanggapan dari pemirsa di rumah. Saya mau sapa terlebih dahulu Bapak-bapak sekalian, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Valen. Pagi Mbak Valen. Oke, kita hari ini akan bahas karena nanti di debat yang kelima ini kita tahu kita akan membahas isu seputar pendidikan juga di dalamnya. Dan akhir-akhir ini
kebetulan sekali ada yang viral di media sosial, viral dan ini menyita banyak perhatian kalau mau membayar ulang uang kuliah ada yang namanya pinjaman online Dana Cita. Dan kemudian menuai banyak protes dari mahasiswa dan juga masyarakat. Saya akan tanya satu persatu, saya mulai dari yang nomor satu terlebih dahulu. Mas Semi, ya. Apa yang ditawarkan nanti kalau seandainya akan membahas ini khususnya untuk kasus pinjaman online Dana Cita ini? Ya, yang pasti yang pertama hal ini problem yang sangat krusial bagi kami. Mbak, saya pernah bicara dengan teman-teman di anak-anak salah satu siswi anak ITB yang juga anak dosen. Dia mengeluhkan soal UKT yang memang saat itu sulit dan memang dirasa sulit untuk bisa mendapatkan keringanan juga karena dinilai dia adalah seorang anak dosen. Padahal anggaran untuk dosen sendiri, penghasilan dari orang tuanya sebagai dosen itu kecil dan kurang cukup untuk membiayai anaknya sekolah di ITB. Dan akhirnya ini menjadi lingkaran setan. Dan ini membuktikan bahwa perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan ini minim. Yang membutuhkan pendidikan baik itu bukan hanya mahasiswa, tapi negara juga membutuhkan anak-anaknya untuk bisa kuliah sampai selesai. Dan ini nggak jadi perhatian. Dulu zamannya Mas Anies, saat menjadi gubernur, beliau membuat program namanya KJMU. 9 juta rupiah per semester diberikan secara cuma-cuma untuk anak-anak Jakarta bisa bersekolah. Uangnya ada, anggarannya cukup. Dan ini soal trust dan soal political will. Dan ini juga soal keberpihakan, di mana negara berpihak, apakah di pendidikan atau tidak. Dan kita lihat hari ini, ya partainya Pak Herman di Demokrat sekarang mendukung pembangunan IKN daripada kita membuat anggarannya untuk pendidikan yang lebih baik. Dan begitu juga di Pak Ganjar mendukung IKN untuk anggaran negara dipakai untuk membangun ibu kota yang sebenarnya masih belum penting. Tapi lihat pendidikan hari ini masih membutuhkan anggaran yang besar. Anak-anak kita tidak bisa sekolah dengan baik. Anak-anak kita tidak bisa sekolah dengan nyaman dan dibayang-bayangi oleh anggaran, dibayang-bayangi oleh beban uang untuk bisa membayar UKT yang saat ini makin hari makin mahal. Dan ini menurut saya harus menekankan pada prioritas nantinya kalau seandainya memang membutuhkan pendidikan yang berkualitas harus ada prioritasnya dan sudah ada buktinya sebelumnya. Coba kita tanyakan ke Mas Herman. Mas Herman, tadi Anda disinggung karena seputar pilih mana IKN atau pendidikan. Anda mau menjawab apa, Mas? Ya, dua-duanya sangat penting ya untuk masa depan bangsa dan negara. Pertama, kalau melihat dari definisinya, uang kuliah tunggal itu bertujuan untuk meringankan beban mahasiswa dan orang tua mahasiswa, di mana besaran biaya akan disesuaikan dengan pendapatan orang tua. Definisinya bagus, hanya tinggal bagaimana melakukan atau mengimplementasikan masalah ini, sehingga betul-betul ini bisa terrealisasi. Karena sudah diatur di dalam peraturan yang sudah diterbitkan. Pertama tentu kalau mau belajar sejarah, dulu pernah ada dana super semar misalkan di era Orde Baru ya, dan kemudian hilang di era reformasi. Dan saya masih ingat tahun 2010 kemudian pemerintah mendirikan lembaga dana abadi untuk beasiswa, sehingga berkembanglah dana abadi beasiswa itu yang sampai saat ini ditingkatkan. Dulu dilahir di era Presiden SBY, kemudian ditingkatkan di era Presiden Jokowi menjadi LPDP. Ini kan terasa betul manfaatnya. Nah, oleh karenanya ini banyak sekali untuk dimanfaatkan menjadi penopang di dalam pembiayaan perkuliahan ke depan. Bahkan untuk beasiswa miskin ini juga masih berlangsung, meskipun kemudian berbeda nama ya. Tetapi saya kira ada peningkatan yang signifikan yang didirikan di era Presiden SBY dilanjutkan di era Presiden Jokowi. Oleh karenanya, ini yang ke depan harus dipikirkan secara serius bahwa jika sekarang saat ini terjadi kasus di ITB, tentu ini juga harus menjadi pembelajaran kita bersama. Bahkan saya bersama dengan teman-teman di IPB 10 tahun lalu sudah menginisiasi juga untuk para alumninya bisa membentuk dana abadi di kampusnya. Kemudian saya juga 5 tahun lalu bersama-sama dengan teman-teman saya di Unpad juga membentuk dana abadi. Artinya sejak perguruan tinggi ini menjadi badan hukum tersendiri, ya memang harus ada pola-pola yang dibangun di internalnya. Seraya bahwa jika merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31,
bahwa pendidikan ini menjadi kewajiban negara atau hak pendidikan menjadi seluruh warga negara, tentu ya kita harus memikirkan pembiayaan ke depan. Mas Herman, jadi Anda menekankan pada Mas Herman, Anda menekankan pada ada dana abadi yang dialokasikan untuk pendidikan dan ini harus dimanfaatkan sedemikian rupa ya supaya semuanya bisa mengenyam pendidikan. Betul. Coba kita dengarkan lagi kalau dari Mas Aris. Saya kira ini akan Mas Aris, di era presiden ke depannya. baik. Sebentar, Mas Aris, Anda bagaimana memberikan tanggapan, tawarannya apa? Karena sekarang ada pinjaman online untuk bayar kuliah. Ya jadi begini Mbak, ini yang membedakan Mas Ganjar dengan capres-capres lainnya bahwa Mas Ganjar adalah salah satu-satunya calon presiden ya yang juga menjadi korban ya sulitnya waktu itu sulitnya berkuliah dengan biayanya itu. Mas Ganjar pernah cuti karena kesulitan biaya dalam kuliahnya. Maka dari itu dalam visi misinya kita bisa lihat sendiri Mas Ganjar ini sangat fokus terhadap pendidikan. Maka salah satu program unggulan Mas Ganjar itu misalnya adalah 1 keluarga miskin 1 sarjana. Ya, bahkan program ini ya, oleh SMRC waktu itu disampaikan bahwa program ini adalah program yang paling penting dinilai oleh masyarakat. 48% menilai program ini paling penting, kemudian 32% respondennya menilai tunjangan ibu hamil ya program andalan 01 yang dinilai penting, dan yang terakhir itu makan siang dan susu gratis 20%. Oleh responden saat itu mengatakan program ini penting. Jadi Mas Ganjar berangkat dari pengalaman hidupnya sendiri, kemudian ia ketika menjadi pejabat negara, menjadi gubernur Jateng, itu juga sangat fokus terhadap itu. Misalnya seperti ini, waktu itu Mas Ganjar menggratiskan sekolah untuk SMA, ya, SMA dan SMK. Dan di program ke depan, Mas Ganjar ini ingin ada sekolah 12 tahun gratis, 1 sarjana miskin, 1 sarjana untuk 1 keluarga miskin. Dan ini anggarannya cukup, dan Mas Ganjar pernah melakukan itu. Ya, kalau kita lihat anggarannya itu maksimal itu sekitar 200 triliun lah kalau untuk kita hitung-hitungan kasarnya maksimal itu 200 triliun untuk 1 sarjana 1 keluarga miskin. Itu dari APBN yang untuk alokasi dunia pendidikan 600 triliun, hampir setengahnya dari anggaran makan siang dan susu gratis. Jadi saya pikir Mas Ganjar ini paling konkret dan paling fokus terhadap dunia pendidikan. Dan kalau ada pinjaman itu Mas Ganjar mengatakan kemarin 0% bunganya, itu harus 0%. Mas Aris, kita akan bahas lagi seputar 1 keluarga miskin 1 sarjana ini. Karena ini menarik, karena banyak pemirsa juga mau tahu 1 keluarga miskin 1 sarjana memungkinkan atau tidak ya, realistis atau tidak. Tapi Mas Aris tahan dulu, kita harus jeda terlebih dahulu. Bapak-bapak jangan kemana-mana, pemirsa tetaplah bersama kami. Memangnya sudah ada orang yang menggunakan pinjol untuk membayar biaya pendidikan. Jika dilihat dari website Danacita, untuk sekarang mereka sudah memiliki lebih dari 27.000 pengguna, 148 mitra dan juga 375 miliar rupiah lebih yang dana yang telah disalurkan kepada para pengguna Danacita. Peminjaman dana pendidikan tentu tidak hanya untuk membiayai uang kuliah tunggal atau UKT saja, tetapi juga biaya-biaya lainnya seperti biaya pendaftaran, uang pangkal, biaya KKN, biaya praktikum, sampai biaya wisuda. Selain dana kuliah, Danacita juga menyediakan cicilan kursus. Lalu pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kalau mau mengajukan pinjaman dana pendidikan? Yang pertama adalah mendaftarkan akun dan memasukkan data diri serta wali dan mengupload atau mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah proses verifikasi profil dan juga pengajuan. Terakhir, jika lolos proses verifikasi, maka pengguna akan diminta untuk menandatangani perjanjian dan nantinya dana pendidikan akan langsung dibayarkan ke institusi pendidikan yang sudah dipilih tadi. Dan memang skema kredit mahasiswa, kredit pendidikan ini terbilang masih baru di Indonesia dan wajar jika banyak pro dan kontra yang datang. Lalu apakah jalan ini bisa menjadi jalan keluar atau justru menjadi perangkap bagi pelajar kita? Dari Jakarta, Nurul Zenita, Yahdin Afrizal, Metro TV. Pemirsa, saya penasaran sebenarnya bagaimana caranya kita melihat Danacita ini, bagaimana ya cara apply-nya tuh bagaimana. Kita tanya langsung kepada Jason yang sudah bisa mengecek. Silakan Jason. Ya, Valen dan juga pemirsa, berikut ini saya akan hadirkan bagaimana simulasinya jika Anda yang merupakan mahasiswa ini ingin mengajukan pembiayaan atau skema pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT mahasiswa dengan sistem pinjaman online. Nah, kita akan melihat ini kalau Anda buka situsnya di Danacita, di Google misalnya, Anda
langsung bisa menemukan website ini dan nanti tampilan awalnya adalah seperti ini. Dan di awal, di halaman depan tertulis ini adalah sebagai solusi cerdas bayar kuliah dan juga kursus. Nah, di bawah tulisan itu ada tulisan coba ajukan sekarang. Nah, yang harus Anda lakukan ini adalah mengklik di coba ajukan sekarang. Nah, ketika Anda sudah mengklik tersebut, kita akan diarahkan ke halaman berikutnya. Dan di halaman berikutnya ini pemirsa, kita lihat ini ada beberapa poin yang harus diisi. Yang pertama, ini Anda harus lihat dulu, harus Anda pilah cicilan kuliah atau cicilan kursus. Kalau Anda ingin menggunakan platform ini sebagai cicilan kuliah, maka yang harus Anda pilih adalah cicilan kuliah. Dan di sini sudah dijelaskan juga bahwa skema pembiayaannya pemirsa, ini ada bentuk tiga kali cicilan, mulai dari 6 bulan, 12 bulan, hingga 24 bulan yang paling panjang tenornya. Kemudian untuk biaya platformnya sendiri ini dikenakan 1,3% per bulan dan juga ada biaya persetujuan yang hanya dikenakan pada saat satu kali atau sekali di awal, yaitu sebesar 3% dari nominal biaya yang disetujui atau minimal 100.000. Dan di sini ketentuannya juga jumlah cicilannya bahkan tetap pemirsa. Misalnya jika Anda menyicil 1 bulan itu ya 1 juta, maka kalau Anda ambil 6 bulan, maka cicilannya akan tetap 1 juta sampai dengan 6 bulan. Kemudian persyaratan pengajuannya dikatakan mudah tanpa anggunan dan juga tidak menggunakan surat jaminan tertentu. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita lihat langsung lagi di sebelahnya ada tabel. Tabelnya di sini ada institusi pendidikan yang harus Anda pilih. Nanti Anda akan dilihat di sini beberapa pilihan universitas yang bisa Anda pilih yang merupakan Anda mahasiswa mana. Dan kemudian di bawahnya biaya pendidikan yang dibutuhkan atau UKT yang harus dibayarkan ke kampus Anda. Nah, kita kalau Anda sudah pilih, berikutnya ini akan ada muncul lagi seperti ini pemirsa. Misalnya Anda pilih ITB di sini. Dan kemudian untuk biaya pendidikannya misalnya Anda harus membayar uang semesterannya sekitar 6 juta rupiah. Anda masukkan di sini input sebesar 6 juta rupiah. Ketika Anda sudah isi 2 tabel ini dan kemudian Anda langsung klik hitung cicilan per bulannya. Kita simulasi misalnya kita ambil yang 6 bulan pemirsa. Nah, di sini langsung muncul. Sebelum sampai ke 6 bulan, di sini ada pilihan pilih cabang, kemudian ada pilih program cicilan mitra pendidikan, dan kemudian biaya pendidikan yang harus Anda masukkan tadi. Nah, di sini belum muncul pemirsa berapa-berapanya secara spesifik. Lalu ketika Anda sudah mengisi tabel-tabel tersebut, maka tampilannya akan seperti ini pemirsa. Misalnya Anda pilih ITB untuk cabang ITB Bandung, kemudian pilihan program cicilannya adalah mahasiswa aktif. Karena nanti pilihannya akan ada 2, ada mahasiswa aktif dan juga mahasiswa baru. Dan kemudian biaya pendidikan yang Anda ajukan tadi adalah 6 juta rupiah dan Anda pilih misalnya tenornya 6 bulan. Maka secara otomatis langsung di sampingnya nanti akan muncul ini biaya yang harus Anda bayarkan selama 6 bulan adalah sebesar Rp1.126.000 per bulan. Artinya estimasi total pengembaliannya Anda pinjam 6 juta, tapi Anda harus membayar 6,7 juta dengan biaya bulanan platform ini 1,6% dan biaya persetujuan di awal itu 3%. Lalu bagaimana kalau Anda pilihnya lebih dari 6 bulan? Di sini juga ada pilihan 12 bulan. Biaya platformnya yang harus Anda bayarkan per bulan adalah Rp620.000 per bulan dengan estimasi total pengembaliannya yaitu Rp7.440.000 selama 12 bulan dengan ketentuan sama. Biaya platformnya ini 1,7%, kemudian biaya persetujuannya 3% dan durasi pembayarannya adalah selama 12 bulan. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan pemirsa, apakah uang yang Anda pinjam ini atau ajukan ini langsung masuk ke kantong kampus yang Anda pilih atau justru masuknya ke kantong Anda? Ini yang kemudian harus kita luruskan. Apakah ini memang benar-benar skema pinjol atau bukan seperti yang dikatakan oleh pihak ITB maupun dari pihak Dana Cita? Dan apakah pertanyaan terakhirnya ini juga melanggar undang-undang atau tidak? Kita akan bahas lagi selengkapnya. Saya kembalikan ke rekan Valen. Silakan Valen. Terima kasih Jason. Jason tadi sudah membahas itu karena kita lihat tadi angkanya ternyata bunganya besar juga. Kita akan kembali lagi kepada 3 narasumber saya pagi hari ini. Ada Mas Semi, kemudian ada Mas Herman dan juga ada Mas Aris. Terakhir tadi Mas Aris kita membahas soal ada program yang diusung Ganjar seputar 1 keluarga miskin 1 sarjana. Tapi rata-rata 3-tiganya mengatakan sudah pernah melakukan kebijakan untuk pendidikan sebelumnya. Tadi Mas Herman mengatakan sudah pernah di zaman Pak SBY, Mas Semi juga mengatakan Anies Baswedan berhasil melakukan itu. Pertanyaannya begini, kalau semuanya sudah pernah melakukan, sekarang yang kita rasakan di kalangan masyarakat, universitas yang bagus itu biasanya terasosiasi dengan biayanya mahal.
kampus negeri yang bagus lekat dengan hanya orang pintar akademis aja yang ada di sana. Bagaimana kita mau menjamin akses biaya pendidikan ini bisa merata? Jadi tidak hanya anak pintar saja yang bisa dapat beasiswa, tapi semua bisa dapat merata. Mas Aris silahkan, karena satu keluarga miskin, satu sarjana. Ya, saya lihat memang program ini memang program yang paling dibutuhkan masyarakat dan paling diminati masyarakat. Dianggap penting ya. Orang tua mana yang tidak ingin melihat anaknya itu sarjana. Nah, kalau kita mau hitung-hitungan ya, Mbak, secara kasar saja. Hari ini ada 10 juta keluarga miskin. Kalau dalam 10 juta keluarga miskin itu semuanya memiliki satu anak yang layak untuk kuliah umurnya, walaupun itu secara realistis mungkin sangat jauh di bawahnya ya. Dari jumlah 10 juta. Taruhlah kita membiayai biaya berbulannya itu 1 juta untuk biaya hidup, dikali 12 dikali 12 bulan itu ada total dikalikan 10 juta ada 120 triliun. Kemudian biaya per tahun per semesternya itu taruhlah ambil UKT yang 4 juta per satu semester, 1 tahun ada 2 semester itu 4 kali 2 8 juta. 8 juta kali 10 juta ada 80 triliun. Kurang lebih ya, ada 200 triliun. Itu kalau maksimalnya, padahal secara realistisnya bisa kurang. Nah, 200 triliun dari APBN 2023 untuk dunia pendidikan itu ada 600 triliun. Ini kan sangat realistis dan sangat masuk akal untuk didapat oleh masyarakat. Jadi kita tidak hanya memberikan janji-janji manis, tetapi ini konkret. 200 triliun dibandingkan makan siang dan susu gratis itu yang jumlahnya 1 tahun 450 triliun itu kan jauh sekali dan manfaatnya jelas dibutuhkan. Dan selain untuk dunia pendidikan dan mahasiswa, tetapi juga kesejahteraan dunia tenaga pengajar. Mas Ganjar berjanji ya, Mas Ganjar juga memiliki bayangan bahwa guru nanti layaknya digaji 10 juta hingga 30 juta per bulan. Kalau dibandingkan negara maju, itu gajinya di atas 50 juta per bulan. Artinya apa? Mas Ganjar selain ingin meningkatkan kualitas dari segi siswanya, mahasiswanya, juga pengajarnya. Jadi ini inline. Jadi bonus demografi nantinya akan menjadi benar-benar bonus demografi yang produktif, bukan kutukan demografi. Dan saya rasa dari 3 calon, nanti kita bahas hanya Mas soal Ganjar bonus yang sangat demografi, spesifik Mas untuk Aris. membahas dunia pendidikan. Baik, coba kita ke Mas Herman. Mas Herman, tadi Anda katakan ada dana abadi untuk pendidikan itu bisa digunakan untuk pendidikan anak-anak, untuk pendidikan di perkuliahan. Tapi sekarang kita lihat ada dana abadi pendidikan yang angkanya 139 triliun itu rencananya mau di stop, Mas. Ya, saya kira tentu itu masih perdebatan lah ya. Dan kalau melihat bagaimana visi misi Pak Prabowo ke depan dalam persoalan pendidikan, tentu penguatan sistem kualitas pendidikannya itu yang lebih penting. Yang kedua, jangan disamakan ya Bung Haris antara bagaimana program makan siang dengan perhatian khusus terhadap pendidikan tinggi. Dan itu program unggulannya tapi Pak ya. UKT akan turun ya kalau biaya operasional PTN-nya ditinggikan. Sejak berstatus BHMN ya Badan Hukum Milik Negara, perguruan tinggi itu memang kan melakukan akselerasi internalnya. Dan tentu ini kalau ke depan Pak Prabowo bisa menjadi presiden, ya biaya operasional PTN-nya diperbesar. Kalau biaya operasional PTN-nya diperbesar, maka akan menurunkan biaya UKT. Nah, makan siang dan minum susu gratis itu adalah untuk siswa dan santri. Dan ini juga kaitannya adalah bagaimana dengan masa depan bangsa dan negara. Bukan masa depan masa kini gitu ya, karena ke depan dengan nutrisi dan gizi yang cukup akan bisa menjadi generasi-generasi yang unggul. Selain bahwa dengan program ini akan mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan putaran ekonomi di masyarakat, jauh lebih akan memiliki prospek meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan inilah yang akan menjadi modal dasar untuk masyarakat mampu meningkatkan pendidikannya. Jadi kalau kata Mas Herman, operasional PTN-nya nanti dikurangi gitu ya. Oke, kalau menurut Mas Herman rencana suntikan dana abadi itu masih perdebatan ya Mas ya, masih perlu lagi didudukkan lebih lanjut. Mas Hemi, Anda masih punya waktu menjawab, tapi usai jeda ini karena kita terbatas durasi sebentar, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya juga masih bersama 3 narasumber saya. Ada Mas Hemi, kemudian ada Mas Herman, dan juga ada Mas Aris. Yang saya mau tanyakan lagi sekarang adalah Mas Hemi. Mas Hemi, biasanya kalau kita lihat mahasiswa yang dapat beasiswa itu, pilihannya karena dia pintar dan rajin. Hanya 2 itu saja. Tapi kalau seandainya mahasiswanya biasa-biasa saja untuk di bidang akademis ya, jarang dapat beasiswa, sehingga mungkin ini adalah target-target yang bisa
menggunakan pinjol untuk bayar kuliah. Bagaimana Anda menjamin supaya ini bisa merata? Iya, terima kasih Mbak. Jadi saya perlu jelaskan sedikit tentang program KJMU. Program KJMU bukanlah beasiswa untuk anak-anak pintar yang kemarin Mas Anies sampaikan lakukan di Jakarta. Jadi nggak ada syarat untuk sebenarnya anak-anak ini harus yang tadi disebutkan gitu. Jadi memang siapa saja bisa selama memang dia membutuhkan. Nah, yang kedua, sebenarnya permasalahan ini tuh pangkalnya juga salah satunya dari pemilihan proses pemilihan rektor, Mbak. Proses pemilihan rektor ini saat ini masih banyak proses-proses yang dilakukan tanpa meritokrasi. Jadi masih mengunggulkan orang-orang titipan, orang-orang dalam, dan akhirnya kita tidak mendapatkan produk-produk terbaik untuk menjadi rektor, orang-orang terbaik untuk bisa menjadi rektor di PTN kita. Dan ini memang budaya yang harus dilawan. Makanya kita sangat menolak untuk bisa ada dinasti politik di sini, memang titipan siapa dan anak-anak petinggi-petinggi itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua juga, Mas Anies pernah melakukan untuk sekolah-sekolah negeri unggulan di Jakarta itu kepala sekolahnya di rolling, Mbak. Dan itu akhirnya menciptakan pemerataan kebaikan dari kualitas sekolah-sekolah tersebut. Jadi akhirnya kita bukan hanya memilih orang-orang, tapi juga menyebarkan kemampuan-kemampuan rektor, kepala sekolah pada saat di Jakarta juga untuk mendapatkan hak yang sama. Dan juga yang terakhir, ini juga teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, anak muda bisa melihat siapa yang punya kemampuan untuk di bidang pendidikan ini dan punya concern terhadap keadilan dalam pendidikan di visi misinya yang ada di Paslon Amin ini. Jadi pilihannya dari teman-teman semua, silakan dipilih. Apakah ini mau diteruskan proses untuk tidak adanya keadilan dalam pendidikan, atau mau ada perubahan? Bila teman-teman ingin melanjutkan, ya silakan. Ya rugi dong jadinya. Jadi ada tawaran mau melanjutkan atau mau perubahan. Mas Herman, kalau tadi ada yang mengatakan harusnya memilih itu kan berdasarkan meritokrasi. Kalau dari Paslon 02, Prabowo Subianto, Mas Herman silakan, kalau Anda menawarkannya bagaimana dengan sistem perguruan tinggi nasional sekarang? Bagaimana seharusnya financing itu bisa berjalan dengan sistem meritokrasi yang benar? Ya, saya kira kita dudukan kembali ya, bahwa kalau tadi menghitung dana pendidikan 600 triliun, saat ini saja dialokasikan di anggaran 2023 itu 608,3 triliun anggaran pendidikan. Karena mandatory spending-nya kan sudah jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus 20% dari pembiayaan baik itu pusat maupun daerah. Oleh karenanya, kalau tadi bicara 600 triliun, ini sudah 608,3 triliun. Bahkan kalau tadi perdebatan untuk menghilangkan dana abadi pendidikan, di sini justru ditambah ya, untuk dana abadi pendidikan itu ditambah 69,5 triliun disiapkan untuk dana pendidikan, termasuk dana abadi pesantren, dana abadi riset, dan dana abadi perguruan tinggi. Jadi saya kira ini aja ditingkatkan ke depan gitu ya. Dan tidak perlu kemudian membenchmark ya, membandingkan dengan persoalan makan siang dan minum susu gratis. Itu lain daripada apa yang sekarang dilakukan. Tentu kalau Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti terpilih ke depan, akan melanjutkan, dan alokasi pendidikan pasti akan selalu meningkat. Semakin tinggi APBN, semakin tinggi dana pendidikan. Karena itu kan mandatori di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Gitu. Baik. Itu nanti kita bahas lagi lebih lanjut ini karena makin seru. Tapi ini kita ada penelpon dari Bekasi, namanya Mas Wahyu. Mas Wahyu, selamat pagi. Silahkan Mas, Anda mau menyampaikan pendapat atau bertanya apa? Ya, terima kasih Mbak Valen. Saya cuma ingin, ini kan sudah ada 3 perwakilan dari paslon yang berjanji lah untuk seperti apa dunia pendidikan ke depan. Karena menurut saya memang dunia pendidikan kita saat ini masih terstigma bahwa baik atau sekolah bagus itu pasti berkorelasi dengan mahal. Kemudian saya juga melihat banyak orang-orang yang memang tidak punya kepintaran berlebih, akhirnya bingung ketika dia mau melanjutkan sekolah. Padahal dia tidak memiliki orang tua yang cukup mampu untuk membiayai hal-hal itu. Nah, saya ingin mendengarkan seperti apa sebenarnya para paslon bisa secara konkret menjelaskan bahwa ketika ya seperti kemarin misalkan kayak pada saat pemberantasan korupsi ada salah satu paslon yang bilang bahwa ASN harus ditingkatkan gajinya untuk meningkatkan mereka tidak korupsi. Nah, konkret saja untuk pelajar atau calon
Baik, terima kasih Mas Wahyu. Ini tadi sebenarnya saya juga sudah singgung ya di awal, berarti jawabannya tadi kurang memuaskan Bapak-Bapak. Saya mulai lagi dari Mas Aris. Mas Aris, kalau ada yang mau kuliah, tapi singkat saja ya jawabannya, ada yang mau kuliah tapi masalah pembiayaan ini masih luar biasa jadi masalah besar. Bagaimana solusi konkretnya apa? Ya saya tidak mengerti ya untuk calon-calon lain, tetapi pasangan Ganjar Mahfud ini paling konkret untuk menawarkan bahwa ketika ada keluarga miskin, ada keluarga yang kurang mampu akan disekolahkan anaknya yang sedang berkuliah itu untuk saya jadi sarjana. Ketika sudah menjadi sarjana, ia akan memutus rantai kemiskinan karena bisa menyekolahkan adiknya dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Dan Mas Ganjar pernah melakukan itu di Jawa Tengah dengan melakukan SMK boarding, di mana di Pati, Banjarnegara, di Pati, Purbalingga dan Semarang. Ketika ada keluarga miskin, dia ada disekolahkan siswanya SMK itu biaya hidupnya dan selulusnya 90% itu diserap di industri dalam negeri dan di luar negeri. Jadi kembali lagi ya, itu seperti yang sudah dikerjakan sebelumnya. Sekolah gaji, lulus pasti kerja. Ini salah satu programnya Mas Ganjar. Oke, jadi kembali lagi seperti yang sudah dikerjakan sebelumnya. Yang penting satu keluarga, satu jadi sarjana. Kalau Mas Herman, apa solusi konkretnya Mas? Karena dituntut oleh pemirsa. Iya, karena kan Pak Prabowo itu kan keberlanjutan. Dan kalau melihat bahwa ini semakin terus meningkat, karena tadi saya katakan Undang-Undang Dasar 1945 sudah mengamanatkan 20% dari belanja pusat dan daerah, maka anggaran ini akan terus meningkat. Dengan proses hilirisasi, penggalian sumber daya alam yang berkelanjutan, kemudian melakukan akselerasi pembangunan lainnya, ini akan meningkat. Anggaran pendapatan belanjanya akan meningkat, dan ketika anggaran belanja meningkat itu akan sejalan dengan peningkatan dana pendidikan. Jadi tadi kalau 600 triliun udah 600 triliun lebih, mungkin nanti di era pemerintahan selanjutnya jika Pak Prabowo dan Mas Gibran terpilih itu sudah 700 triliun. Artinya alokasi untuk biaya operasional perguruan tinggi negeri, kemudian memberikan dana biaya operasional untuk Disdakmen ya. Kemudian untuk meningkatkan kualitas guru dan dosen, kemudian untuk biaya operasional PAUD bahkan juga sudah teralokasikan. Artinya ini semakin besar. Semakin besar, semakin tersedia anggaran, semakin terbuka bagi seluruh melanjutkan apa yang sudah ada sekarang dan peningkatan kualitasnya inline semuanya ya Mas ya. Saya terakhir ke Mas Semi. Mas Semi, jadi apa gebrakan barunya apa Mas? Ya, yang pasti anggaran pendidikan kita akan tingkatkan, Mbak. Dan program KJMU yang di Jakarta yang sudah dirasakan oleh ribuan anak-anak muda yang kurang mampu untuk bisa berkuliah akan kita bawa ke nasional. Ini adalah bukti konkret yang memang pernah dilakukan. Mungkin yang lain cuma bisa membuat program, membuat janji, ya. Nanti saya akan tapi Mas Anies sudah melakukan hal itu. Dan Mas Anies juga sudah membuktikan pada saat beliau pernah menjadi rektor. Beliau sangat memahami soal pendidikan. Sekarang pilihannya di teman-teman semua, apakah mau melanjutkan kebobrokan ini dengan ketidakperhatian terhadap pendidikan yang akhirnya menghasilkan keluhan terhadap UKT yang mahal, atau kita mau ubah untuk bisa meningkatkan masa depan anak-anak muda kita, untuk bisa meningkatkan kehidupan yang layak bagi dosen-dosen kita, bagi dunia pendidikan kita, dan anggaran yang cukup untuk bisa membiayai kebutuhan kuliah bagi anak-anak kita semua. Dan ini semua pilihannya teman-teman semua. Apakah mau ada perubahan atau mau dilanjutkan kebobrokan ini? Oke, jadi tawarannya adalah mau mengubah semuanya atau tidak? Benar aja, rugi dong. Yang lain masih akan. Kalau Pak Prabowo melanjutkan yang sudah ada dan meningkatkan. Ya, oke, Mas Herman dilanjutkan gitu Pak. Diperbaiki dan disempurnakan. Ini nanti kita lanjutkan lagi perdebatannya nanti di hari debat kelima Capres yang semua orang akan menantikan. Terima kasih Bapak-bapak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.